Halo semuanya, salam cendekia. Berjumpa lagi dengan saya Martini dalam mata kuliah retorika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bab 4, yaitu tentang fungsi, jenis, gaya, dan juga strategi dalam retorika. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu apa saja dari fungsi retorika itu sendiri? Oke, kita langsung saja bahas ya. Fungsi dari retorika menurut Raudona dalam sebuah buku memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi memberikan informasi. Jadi menurut beliau dalam buku ini, retorika ini dianggap memberikan informasi. Bagaimana tidak, orang yang sedang berpidato, berceramah, ataupun bersosialisasi itu mereka menggunakan retorikanya untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai atau khalayak umum yang tengah mendengarkan pidato mereka. Fungsi yang kedua yaitu memberikan pendidikan. Retorika ini juga dianggap dapat memberikan pendidikan kepada orang-orang yang sudah mendengarnya. Fungsi yang ketiga yaitu retorika dapat mempengaruhi orang lain. Karena setelah orang-orang mendengarkan retorika, mereka akan terpengaruh dan menjadi lebih memilih apakah benar apa yang dikatakan oleh orang yang sedang berretorika itu atau tidak. Itu tergantung dari kepintaran atau kepandaian orang yang menggunakan ilmu retorikanya. Dan fungsi yang keempat yaitu fungsi entertainment, artinya retorika ini juga dianggap berfungsi untuk menghibur orang lain. Kenapa begitu? Karena dalam penyampaian retorika juga disertai atau kadang diselipi oleh humor yang bersifat sehat sehingga tidak cenderung terlalu serius. Humor ini ataupun kata-kata yang lucu juga terselip dalam retorika agar dapat membangun suasana yang tidak menegangkan. Nah, teman-teman, sekian tadi penjelasan tentang fungsi retorika. Selanjutnya, kita juga harus tahu apa saja sih jenis-jenis dari retorika. Nah, menurut Heidricus dalam sebuah buku dikatakan retorika itu memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu monologika. Jika kita mendengar kata monolog, artinya kata mono itu artinya satu. Mudah saja untuk mengingatnya. Jadi retorika monologika ini artinya retorika yang hanya dilakukan oleh satu orang dan tidak lebih. Apa saja sih? Contohnya seperti orang yang sedang memberikan kata sambutan, orang yang sedang berpidato, dan juga orang yang sedang berceramah. Mereka hanya menyampaikan suatu kata-kata atau kalimat, sedangkan yang lain hanya mendengarkannya. Nah, yang seperti ini yang dikatakan sebagai retorika monologika. Yang kedua yaitu ada dialogika. Seperti kita mendengar kata dialog, artinya dilakukan lebih dari satu orang. Timbullah komunikasi dua arah. Artinya dialogika ini retorika yang dilakukan lebih dari satu orang. Seperti apa sih contohnya? Contohnya itu seperti orang sedang melakukan dialog, orang ataupun orang yang sedang berdebat, melakukan debat umum itu. Yang ketiga yaitu ada teknik pembinaan retorika. Jenis retorika ini lebih menekankan pada teknik penyampaian retorika yang baik dan yang benar agar dapat lebih bisa mengajak atau mempengaruhi orang lain agar percaya kepada apa yang kita ucapkan. Teknik ini disertai dengan teknik olah gerak, olah tubuh, olah vokal, ataupun olah suara yang akan memperjelas
ataupun lebih meyakinkan apa yang kita ucapkan dengan ilmu retorika. Materi selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang gaya dalam retorika. Gaya apa sih yang dimaksud? Apakah gaya renang? Atau gaya terbang? Atau gaya loncat? Jadi bukan ya teman-teman, jangan hiraukan apa yang saya katakan tadi. Jadi gaya-gaya dalam retorika ini ada 3. Yang pertama yaitu gaya bahasa, yang kedua yaitu ada gaya olah vokal suara, dan yang ketiga yaitu gaya olah tubuh atau gerak. Dimana ketiganya ini juga memiliki bagian-bagian tersendiri yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu gaya bahasa berdasarkan katanya. Gaya bahasa berdasarkan katanya dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu gaya bahasa resmi adalah gaya bahasa yang menggunakan kata baku sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan digunakan biasanya dalam acara-acara yang bersifat resmi ataupun formal. Yang kedua yaitu gaya bahasa tak resmi. Sama seperti katanya, kata tak resmi artinya gaya-gaya bahasa yang digunakan dalam hal ini adalah gaya bahasa yang sifatnya kurang resmi atau biasanya digunakan dalam acara-acara yang non-formal. Yang ketiga yaitu ada gaya bahasa percakapan. Gaya bahasa percakapan yang dimaksud adalah gaya bahasa yang sifatnya lebih santai dan biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Tidak lagi bersifat formal ataupun tidak formal. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai gaya bahasa berdasarkan nada. Berdasarkan nada, gaya bahasa juga dibedakan menjadi 3 loh teman-teman. Apa saja sih? Yang pertama yaitu gaya bahasa sederhana. Gaya bahasa sederhana sesuai dengan judulnya, sederhana artinya tidak berlebihan. Nah, gaya bahasa yang sederhana ini cocok digunakan dalam acara-acara seperti sedang melakukan perkuliahan, memberikan instruksi dan perintah. Kenapa demikian? Karena sifatnya lebih efektif dan efisien, tidak terlalu berlebihan. Kedua yaitu ada gaya bahasa bertenaga dan juga bersifat agung. Gaya bahasa ini lebih digunakan untuk membangunkan emosi dari orang yang mendengarkan retorika kita agar masuk ke dalam suasana yang kita ucapkan. Artinya dapat membangunkan emosi pendengar dari retorika yang kita ucapkan. Yang ketiga yaitu ada gaya bahasa menengah, di mana gaya bahasa ini bersifat senang, dapat menyenangkan orang yang mendengarkan karena lebih bersifat ke Selanjutnya kita akan membahas tentang gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat. Apa saja sih? Jadi teman-teman, gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat ini dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu gaya bahasa klimaks. Gaya bahasa klimaks ini artinya retorika yang menggunakan kata-kata atau kalimat yang tidak penting terlebih dahulu. Kemudian lama-kelamaan si penyampai retorika ini akan mengungkapkan hal-hal yang penting. Jadi sifatnya itu dari tinggi ke rendah sehingga mencapai suatu klimaks ataupun mencapai hal-hal pentingnya itu dicapai setelah hal-hal yang tidak penting disampaikan. Jadi begitu. Sedangkan gaya bahasa anti klimaks adalah kebalikannya. Gaya bahasa anti klimaks artinya gaya berretorika di mana seorang yang berretorika itu menyampaikan gagasan yang
penting terlebih dahulu, kemudian baru ke hal-hal yang tidak penting. Selanjutnya yaitu ada paralelisme, artinya gaya bahasa agar menciptakan kesinambungan dalam retorika. Yang keempat yaitu ada antitesis, artinya gaya bahasa retorika yang menggunakan kalimat-kalimat ataupun bahasa yang bertentangan. Yang terakhir yaitu ada repetisi, adalah gaya bahasa retorika dengan menggunakan pengulangan kata ataupun kalimat dalam penyampaian retorikanya. Halo teman-teman, kalian selamat ya sudah mengetahui macam-macam dari gaya berbahasa dalam retorika. Namun ini belum selesai ya. Ada lagi gaya suara dalam retorika. Gaya-gaya suara ini yang pertama ada pitch atau pitch disebut juga sebagai tinggi rendahnya suatu suara. Dalam retorika kita harus mengetahui antara tinggi rendahnya suara mana yang pantas kita tinggikan dan bagaimana yang pantas kita rendahkan suaranya agar lebih dapat orang yang mendengarkan retorika kita lebih merasakan emosi ataupun apa yang hendaknya ingin kita sampaikan kepada orang dapat lebih dirasakan dan dimengerti. Selanjutnya yaitu ada rhythm. Gaya suara rhythm ini berkaitan dengan cepat lambatnya suatu irama yang kita gunakan dalam menyampaikan retorika. Yang ketiga yaitu ada jeda. Jeda juga sangat penting loh teman-teman. Tidak mungkin kan kita secara langsung semuanya menyampaikan kalimat retorika, pasti ada jedanya. Untuk apa? Untuk mengatur napas. Terakhir nih teman-teman, setelah kita tadi belajar tentang fungsi, jenis, dan gaya retorika, kali ini kita akan belajar tentang strategi. Bagaimana sih caranya menyusun retorika? Nah, menurut Aristoteles ada 5 langkah yang harus kita lakukan dalam penyusunan retorika. Apa saja ya? Yang pertama yaitu mencari bahan untuk membuat materi. Tentunya langkah pertama ini kita harus memastikan atau mencari dan menentukan bahan apa sih yang akan kita sampaikan dalam retorika kita. Setelah kita mendapatkan bahan, langkah selanjutnya yaitu menyusun bahan dan materi. Setelah penyusunan gitu, kita juga harus menentukan bahasa-bahasa ataupun kata yang indah yang akan kita gunakan agar retorika yang kita buat lebih meyakinkan orang lain. Langkah selanjutnya setelah retorika tersusun adalah mengingat dan menghafal retorika yang akan kita sampaikan baik secara tulisan ataupun lisan. Langkah terakhir yaitu tinggal penyampaian retorika apa yang telah kita susun sejak awal. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata ataupun tindakan ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan terima kasih dan sampai jumpa.